Oke, yang pertama setelah kalian masuk ke Microsoft Word-nya, kalian bisa pilih yang bagian New Blank Document. Bisa diklik. Nah, setelah masuk, pertama-tama kita bisa pilih yang di bagian layout. Di bagian layout ini kita untuk menyesuaikan ukuran ya. Jadi kita bisa pilih ukuran kertas. Di sini ada banyak banget. Ada A3, A4, A5, dan kalian juga bisa custom ukuran yang kalian mau. Terus kalian bisa tentuin margin. Ini diklik. Nah, di sini ada banyak sekali juga margin. Kalian juga bisa custom. Di sini aku pakai yang ukuran 2,54. Oke, selanjutnya ke menu Home. Menu Home adalah salah satu menu utama di Microsoft Word yang paling sering dipakai saat kita membuat atau mengedit dokumen. Di menu ini ada berbagai fitur untuk mengatur tampilan tulisan, seperti jenis huruf, ukuran huruf, warna teks, dan juga pengaturan paragraf. Nah, jadi di menu ini tuh biar paragraf lebih enak dibaca dan lebih rapi. Selanjutnya di sini saya beri contoh untuk mengedit ukuran teks ya. Nah, kalian bisa klik di bagian situ. Habis itu ini banyak banget sekali ukuran-ukuran yang dapat kita gunakan. Nah, selanjutnya di sebelah ukuran ada style font. Nah, di sini juga banyak banget jenis font yang dapat kita gunakan. Jadi sesuai kemauan kalian mau pakai yang mana. Di sini saya contohin pakai Cambria ukuran 14. Lanjut, di sini juga ada fitur untuk mengubah huruf besar dan huruf kecil secara otomatis. Jadi kalau kita ingin mengubah tulisan menjadi huruf kapital atau sebaliknya, kita tidak perlu mengetik ulang ya. Cukup menggunakan fitur ini. Lanjut ke fitur bold, italic, dan underline. Di sini bold untuk menebalkan teks, italic untuk membuat tulisan miring, dan underline untuk memberi garis bawah pada tulisan. Nah, di sini kita juga bisa mengubah warna teks sesuai warna yang kita inginkan. Nah, biasanya filter ini tuh digunakan untuk menandai sebuah dokumen atau. Nah, selanjutnya juga terdapat filter untuk mengatur perataan teks. Di sini ada rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan justify. Nah, ini biasanya digunakan agar paragraf terlihat lebih rapi dan enak dibaca. Selanjutnya ke filter numbering. Nah, di filter ini kita nggak perlu ngetik penomoran secara manual ya teman-teman. Jadi kita bisa blok bagian data yang kita inginkan. Habis itu kita klik di bagian ini dan kita bisa pilih nomor atau abjad yang mau kita gunakan untuk mengurutkan data tersebut. Selanjutnya di bagian ini ada fitur indent yang berfungsi untuk menggeser paragraf ke kanan atau ke kiri secara otomatis. Jadi kita nggak perlu menekan spasi secara berkali-kali. Di bawah fitur indent ini terdapat juga fitur line spacing yang digunakan untuk mengatur jarak antar baris supaya tulisan lebih enak dibaca. Selanjutnya di home ini juga ada filter sort yang dapat digunakan untuk mengurutkan teks atau daftar yang kita buat tuh secara otomatis. Jadi kita tidak perlu mengurutkannya secara manual. Selanjutnya ke filter heading yang biasanya digunakan untuk menandai judul atau subjudul pada dokumen. Jadi dokumen tuh lebih terstruktur. Nah, biasanya filter ini tuh digunakan juga untuk membuat daftar isi secara otomatis. Setelah memastikan semua heading benar, selanjutnya kita bisa klik yang bagian reference. Nah, kita bisa klik yang bagian table of content dan daftar isi pun jadi. Masuk ke menu insert. Menu ini biasanya digunakan untuk menambahkan berbagai elemen ke dalam dokumen, seperti tabel, grafik, simbol, dan lain-lain. Di sini ada fitur cover page yang biasanya digunakan untuk membuat halaman sampul secara otomatis. Di sini juga ada berbagai template yang bisa kalian gunakan.
Dan dilanjut dengan filter table yang biasanya kita gunakan untuk membuat tabel. Kita bisa menentukan jumlah baris kolom sesuai kebutuhan. Dan juga kita bisa memilih berbagai desain yang tersedia. Di sini ada banyak banget desain dan warna. Kita sesuaiin aja mana yang kita inginkan. Fitur page break yang biasanya digunakan untuk membuat halaman baru secara otomatis. Jadi kalian nggak perlu klik tombol enter berkali-kali untuk membuat halaman baru. Cukup arahkan kursor ke depan huruf yang ingin kita buat halaman baru. Dan boom, jadilah halaman baru. Selanjutnya ke menu picture. Menu ini biasanya digunakan untuk menambahkan gambar ke dalam dokumen dari perangkat kita. Selain digunakan untuk membuat data lebih rapi, tabel biasanya digunakan untuk membuat lampiran. Lampiran ini seperti gambar, jadi kita bisa masukkan dulu gambar yang kita inginkan. Setelah itu kita bisa menentukan besar kecil ukuran gambar sesuai kebutuhan kita juga. Setelah itu untuk membuat gambar satunya, ini nggak harus sama ya, jadi bisa kalian ganti dengan gambar lain. Di sini membuat gambar terlihat lebih rapi dan memiliki ukuran yang sama. Oke, kalau sudah selesai, kita bisa balik lagi ke menu home dan kita bisa pilih kotak 4 ini. Terus kita pilih yang bagian no border. Di sini garis tabel akan hilang dan gambar jadi lebih rapi. Balik lagi ke insert, kita ke filter screenshot yang dimana kita bisa mengambil tangkapan layar dari aplikasi lain tanpa harus mendownload gambar terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita bisa rapikan atau pangkas-pangkas sesuai ukuran. Selanjutnya ke filter chart yang biasanya digunakan untuk membuat grafik atau diagram. Jadi kita tinggal input data yang ingin kita buat grafik. Filter selanjutnya, link atau hyperlink, biasanya digunakan untuk menambahkan tautan ke website atau dokumen lain. Biasanya teks akan berubah warna menjadi biru dan bisa diklik. Jadi kita nggak mengubah warnanya ya guys, tapi mengubah linknya. Filter selanjutnya adalah header. Header biasanya digunakan untuk menambahkan informasi di bagian atas seperti judul dokumen. Dan di sebelahnya ada footer yang biasanya digunakan untuk menambahkan informasi di bawah halaman seperti nomor halaman. Geser ke sebelah kanan ada filter text box yang biasanya digunakan untuk menambahkan kotak teks sehingga tulisan bisa ditempatkan di posisi tertentu di dalam dokumen. Dan dilanjut dengan filter quick search yang biasanya digunakan untuk memasukkan teks atau informasi tertentu secara otomatis seperti tanggal, nama, atau bagian teks yang sering digunakan. Oke, kita lanjut ke filter terakhir yaitu simbol dan equation. Nah, di insert juga terdapat filter simbol dan equation yang biasanya digunakan untuk menambahkan simbol-simbol tertentu seperti simbol matematika dan mata uang. Sedangkan equation biasanya digunakan untuk menulis rumus matematika secara otomatis. Jadi kalian bisa tinggal ganti aja menjadi angka yang kalian inginkan. Masuk ke menu desain. Nah, di sini sebenarnya sama seperti yang di home tadi, kita bisa mengubah warna dan style font yang kita inginkan. Dilanjut dengan menu layout. Biasanya menu layout ini digunakan sebelum kita membuat dokumen. Jadi kita menentukan ukuran dan margin.
Pada menu referensi, yang pertama ada fitur table of content. Bagian ini sebenarnya saya sudah jelaskan tadi, yaitu membahas tentang heading dan membuat struktur dokumen secara otomatis. Selanjutnya, fitur footnote biasanya digunakan untuk menambahkan catatan kaki pada bagian bawah halaman. Digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan atau sumber referensi dari sebuah kutipan. Ini filter yang paling menarik, yaitu membuat daftar pustaka secara otomatis. Nah, di filter ini kita bisa membuat daftar pustaka otomatis dengan cara menautkannya dulu pada Mendeley. Menu dan filter terakhir yang akan kita bahas adalah menu view. Biasanya menu ini digunakan untuk mengatur tampilan dokumen di Word, kayak memperbesar tampilan atau melihat dokumen dengan lebih jelas saat kita mengedit. Oh ya, di menu layout juga terdapat menu portrait dan landscape yang digunakan untuk mengatur dokumen. Jadi kita bisa sesuaiin kita butuhnya yang mana. Oke, yang terakhir aku akan memberikan kalian tutorial bagaimana cara membuat nomor halaman dengan mudah. Yang pertama, kalian bisa klik yang insert. Yang kedua, kalian pilih yang page number. Kalian pilih sesuaiin sama yang kalian butuhkan. Nah, ini sudah selesai. Kalian bisa ganti bagian awal ini seperti yang di video. Oke, pada bagian bab 1 agar nomornya terpisah dari halaman sebelumnya, kita cukup arahkan kursor ke bagian tulisan bab 1. Yaitu kalian klik yang layout. Terus kalian bisa klik sesuai yang di video itu. Pada ini kita ganti yang bagian the point forward. Terus kita klik OK. Nah, terus kita ganti saja ke angka. Caranya nanti klik 2. Nah, terus ini kita ganti saja angka 1, 2, 3. Pastiin mulai dari angka 1, kita klik OK. Dan jadi deh nomor halaman, sangat mudah kan?